Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam bentuk kenikmatan, mulai dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar, mulai nikmat yang tak kasat oleh mata sampai nikmat yang terlihat oleh mata, nikmat yang tak mampu kita hitung, tak mampu kita ukir. Sekalipun ranting-ranting yang ada di muka bumi ini kita jadikan pena, lautan samudra yang luas kita jadikan tinta, tak akan mampu untuk menghitung, mengukir, menggambar besarnya, indahnya nikmat Allah Sang Maha Ghafur. Salawat berhanturkan salam selalu kita junjungan kepada putra padang pasir, buah Siti Aminah, siapa lagi kalau bukan Nabiullah Habibina Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan-golongan umat Nabi Muhammad yang kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudariku yang bertakwa dimanapun kalian berada, diizinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah singkat, yakni tipikal ataupun golongan-golongan orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan kemuliaan, bulan keberkahan, di mana pada bulan ini umat Islam jadikan sebagai ladang pahala. Bagaimana tidak, ketika kita mengerjakan suatu amalan, suatu kebaikan seperti membaca Al-Quran, sedekah, serta berzikir mengingat Allah, Allah lipat gandakan seluruh amal perbuatan kita berkali-kali lipat. Maka dari itu, mari kita manfaatkan, tingkatkan kualitas ibadah, perbanyak kita sedekah, tinggalkan dosa. Terus kita bertakwa, bersujud kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan sesekali kita berbangga, merasa gagah dan perkasa. Ingat, kita hanyalah manusia yang lemah, hina di hadapan Allah Sang Maha Esa. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berbuat dosa, alangkah merugi kita, alangkah termasuk golongan-golongan orang yang celaka ketika di bulan Ramadan. Malah kita pergunakan, kita habiskan untuk senantiasa melakukan maksiat yang kita anggap nikmat. Namun sungguh godaan syaitan itu sesat, yang kelak di hari kiamat membuat kita terikat siksa yang berat. Perkara duniawi sesaat, membuat kita di akhirat kelak melarat dan sekarat, hancur lebur disiksa malaikat. Nauzubillah, summa nauzubillah himin zalim. Saudara-saudariku yang bertakwa dimanapun kalian berada, ada 3 golongan orang-orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah golongan-golongan ini? Yang pertama yakni adalah golongan-golongan orang yang senang, orang yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, yakni golongan-golongan orang yang bertakwa, golongan-golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah golongan-golongan orang yang gembira, yang senang, namun di lain waktu ia juga bersedih. Siapakah ia? Ialah orang-orang yang sedang melawan penyakitnya, yang dalam hal ini tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga yakni adalah golongan-golongan orang yang jengkel, golongan-golongan orang yang celaka, yakni orang-orang kafir, yakni orang-orang yang enggan, orang-orang yang malas untuk menjalankan syariat ibadah puasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga kita semua termasuk golongan-golongan orang yang bahagia serta orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Amin amin Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadana imana wahtisaban gufirallahu ma taqaddama bizanbi." Barang siapa yang menjalankan puasa dengan keimanan serta mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
maka akan kita jadikan peluang, akan kita jadikan kesempatan untuk memperbanyak pahala serta meninggalkan dosa-dosa yang telah sudah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadis Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan yang berbuah pahala di bulan suci Ramadan. Seperti contohnya, ketimbang kita ngumpul-ngumpul ujungnya gibah, mending kita bersyukur dan perbanyak sedekah. Ketimbang kita nongkrong menghabiskan waktu bermalas-malasan dan rebahan, mending kita sejukkan diri dengan basahi bibir membaca ayat suci Al-Quran. Ketimbang kita iri dengki melihat tetangga beli TV, kulkas, serta mesin cuci, mata perih hati mendidih, mulut mencaci, lebih baik kita persuci diri dengan mengaji, tenangkan hati, melantunkan ayat-ayat suci. Masya Allah. Baiklah saudara-saudari yang bertakwa dimanapun kalian berada, mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.